carries a gun, he tends to use it. Good Lord. That's right. He will take everything we have, but I'll take revenge. I need more than a few. There's already lies back. Just make sure we're fighting the battle in front. Halo everybody. Halo semuanya. Anjir. Kembali lagi dengan channel Film Rakyat. Yeay. Sebuah channel yang tetap setia menemani waktu rebahan kalian. Oke, kali ini Film Rakyat akan mengulas sebuah film yang berjudul Magnificent Seven. Sebuah film yang mengisahkan perjuangan 7 koboi gagah berani dalam melawan penindasan yang dilakukan oleh para gembong mafia pada rakyat lemah. Yeay. Skrip. Buat tuh. Film yang rilis pada tahun 2016 ini dibintangi oleh Denzel Washington, salah satu aktor terbaik dalam dunia film genre aksi. Salah satu karir tersuksesnya adalah film The Books of Eli. The Book of Eli. Eli. Oke, Eli. Eli. Oh iya. Ya, terus Penasaran bagaimana kisah penasaran dong. 7 koboi itu dalam melakukan aksinya? Simak ulasan berikut ini. Yeay. Teng teng. Film berlatar pada tahun 1879 di sebuah desa yang bernama Rose Creek. Terlihat beberapa masyarakat yang berprofesi sebagai peternak dan petani sedang berunding membicarakan nasib mereka. Kenapa? Karena pasalnya desa itu akan didatangi oleh seorang mafia. Perdebatan berlangsung dengan sengit. Para penduduk tampak ketakutan akan kehadiran Bogu. Mereka saling memberi usulan terbaiknya. Ada yang mengusulkan untuk pindah desa dan ada pula yang mengusulkan untuk tetap bertahan dan melawan. Lawan. Di saat perdebatan berlangsung panas, Bogu dan komplotannya datang memasuki gereja. Ketika ruangan pun menjadi hening dengan aura iblis yang melekat dalam dirinya, Bogu mulai berpidato. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Nahmaduhu. Ya, mafia itu dipimpin oleh seseorang yang bernama Bogu. Perlu diketahui bahwa Bogu ini adalah seorang mafia yang tak mengenal kata ampun pada musuh-musuhnya. Dia tak segan-segan membunuh siapapun orang yang menghalangi kerakusannya dalam menjarah harta. Jir, rakusnya si Bogunya Parah. Lanjut. Skrip, Bo. Jadi gimana? Berbeda. Lanjut. Pidatonya. Dalam pidatonya, Bogu memaksa masyarakat untuk menjual tanah dan lembah milik mereka. Bogu ingin membeli tanah itu dengan harga yang sangat-sangat murah. Jika ada yang berani menolak, berarti mereka siap untuk ditembak mati. Kapitalisme itu. Kapitalisme bangsat. Setelah keluar, Bogu memerintahkan anak buahnya untuk membakar gereja tersebut. Ngeri. Tak ada yang berani melawan Bogu karena ia sudah menyuap pemerintah setempat untuk melancarkan bisnisnya. Sampai kemudian ada seorang pria yang meneriaki, Bogu. Dan tanpa banyak kata, si pria itu pun ditembak jedor. Kumaha jadi tembak Jedor. Aduh. Baku tembak pun tak bisa dihindarkan. Namun naas, penduduk kalah jumlah dan kalah senjata.
Dengan nada getir dan penuh kekejaman, Bogu bilang bahwa ia akan kembali ke tempat itu dalam beberapa hari ke depan. 3 minggu ngomong. Ngomong ke mananya? Sama tinggal WA tuh. Film ini pun berpindah. Terlihat seorang koboi yang memakai baju serba hitam berjalan dengan santai menunggangi kudanya. Lalu dia berhenti di sebuah bar. Nanggung. Pria ini bernama Sam Kilsong. Sam Chilsong. Sam Silsong. Sam Silsong. Dia adalah bahasa Inggris. Aduh. Panik nggak? Panik. Dia adalah seorang koboi yang bertugas untuk membasmi para penjahat. Kedatangan Sam sontak membuat para pengunjung bar terkaget-kaget. Karena pasalnya Sam dikenal sebagai seorang koboi yang kuat dan tangguh, juga menyeramkan. Ngeri kan? Keren. Oh, Bu Junior. Si Samnya. Penjahat di sekitaran kota tentu mengenal Sam. Sam adalah orang yang sangat terkenal, dikenal sebagai pemburu para penjahat. Dengan gaya yang coolnya, jadi si Sam teh non cool. Mendatangi si barista itu. Dia meminta segelas air, sekaligus menyampaikan maksud kedatangannya. Sam sedang mencari seorang pria yang telah melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Astagfirullahaladzim. Ampun. Dan ternyata pria yang dicari itu adalah si barista itu sendiri, guys. Sam akhirnya menembak mati si pelaku pemerkosaan itu. Mantap. Aksi itu membuat para pengunjung bar segera lari ketakutan. Kecuali si pria ini. Siapa tuh? Aksi Sam diketahui oleh Emma, seorang wanita yang tanahnya dirampas oleh Bogu. Emma dan adiknya mendatangi Sam. Ia meminta Sam agar dapat membantunya melawan Bogu beserta anak buahnya yang ingin merebut tanah dan rumah mereka. Sam tentu menolak karena ia hanya membunuh orang yang sudah menjadi buronan saja. Sampai akhirnya Emma menjelaskan sebuah rencana semua rencana detail kejadian di desa saat itu. Emma menyebutkan nama Iya, kera. Bartolomeo Bogu. Ya itu guys. Sang yang terkejut pun menghentikan kudanya. Sam akhirnya bersedia membantu Sima. Oh, jadi si Sam teh ngebantuan si AWI nya. Karunya. Ting etang. Ini adalah Faraday. Koboi jalanan yang ahli dalam menggunakan pistol. Dia sedang ditodong karena pernah curang dalam sebuah perjudian. Faraday mulai terpojok. Dengan trik sulapnya, Faraday mampu mengalahkan dua pria itu. Yang nanti kita akan mengetahui keahlian Faraday saat bergabung bersama Sam melawan Bartolomeo Bogu. Faraday hendak mengambil kembali kuda miliknya. Tapi hal itu tidak diterima karena Faraday masih punya banyak hutang. Tiba-tiba saja Sam datang. Tiba-tiba saja Sam datang. Ia melunasi kuda milik Faraday. Sam bilang bayaran itu tidak gratis. Faraday akan kembali memiliki kudanya dengan syarat ia mau membantu Sam untuk melawan Bogu. Digabungi si Sam. Faraday. I volunteered. Begs the question. Occasion name Robichaud. Sam merasa bahwa kekuatan dia dan Faraday saja tidak akan cukup untuk mengalahkan komplotan mafia Bogu. Setelah beberapa saat mempertimbangkan, akhirnya Sam meminta Faraday dan kakaknya Emma, Teddy, untuk menjemput seseorang yang bernama Robic. Sedangkan Sam dan Emma pergi ke arah yang berlawanan untuk mencari koboi lainnya.
Akhirnya mereka pun berangkat menuju arah yang berbeda dan sepakat akan bertemu 3 hari ke depan. Nah gitu. Sam dan Emma sampai di sebuah gubuk yang terletak di tengah hutan. Di dalam gubuk itu tidak terlihat siapapun kecuali seorang mayat. Sontak hal itu membuat Emma kaget. Dia yang bersamaan si pria yang dicari itu pun muncul. Pria ini bernama Farquest, koboi ketiga yang akan membantu Sam dan Emma melawan komplotan mafia. Ngeunah kiro. This business involved her? What then? There'll still be a lot of men out there. Scene berpindah kepada Faraday dan Teddy, kakaknya Emma. Mereka berhenti di suatu desa yang sedang mengadakan pertandingan MMA Smackdown. Dalam pertandingan itu terlihat pria Asia yang bertubuh tidak terlalu tinggi. Anjir. Astagfirullahaladzim. Mengadakan bertubuh tidak terlalu tinggi namun tampan sedang menghadapi musuhnya. Nah, si pria Asia ini ditantang dan dilecehkan karena penampilannya. Dengan tatapan yang tajam pisau yang ia gunakan, akhirnya si pria Asia ini berhasil membunuh lawannya menggunakan tusuk rambut. Luar biasa. Faraday kemudian memanggil Robic. Faraday mengatakan bahwa ia adalah utusan Sam Kilsom. Sam Kilsom. Faraday menjelaskan maksud kedatangannya bahwa Sam membutuhkan tenaga dan kemampuan berperangnya Robic untuk melawan si Bogu. Robic menerima tawaran Faraday, namun dengan syarat Billy si pria Asia itu ikut dengannya. Oh, si MMA tehnya. Akhirnya Faraday, Teddy, Robic, dan Billy pun bertemu sesuai waktu yang disepakati. Mereka bergerak menuju ke arah utara, mencari koboi yang terakhir yang bernama Jack Horn. Sesampainya di kediaman Jack Horn, dia tidak terlihat di sana. Justru dua pria asing memberitahu Sam bahwa Jack Horn sudah mati karena jatuh dari jurang. Dan mereka menemukan senapan miliknya, si Jack Horn. Nah, saat sedang menceritakan kronologis kematian Jack Horn, dari kejauhan kampak kampak tajam telah mendarat di dada si pria asing. Ternyata Jack Horn sebenarnya belum mati, melainkan dirampas dan dibegal saat sedang lengah. Ini adalah Jack Horn, koboi ke-6 yang akan membantu melawan komplotan mafia Bogu. Mereka pun akhirnya bergerak menuju desa Emma. Dikarenakan jarak yang cukup jauh, malam itu Sam memutuskan untuk istirahat sejenak. Capek. Capek kalau istirahat. Berarti teh koboina geus genepan ya. Genepan. Waktu bergeser menjadi pagi. Robic mencium kedatangan seseorang. Para koboi yang lain bersiap siaga mengacungkan senjata. Ternyata dari balik pohon itu muncul pria Indian dengan kuda warna putih membawa hasil buruan. Sam mendatangi pria Indian itu. Sam bertanya perihal maksud kedatangannya. Si pria Indian menjelaskan bahwa dia adalah pengelana yang ditakdirkan oleh ketua suku adatnya untuk membela kaum yang lemah. Sebagai bentuk kerjasama, Sam diminta untuk memakan mentah hati daging berenya teteh. Memakan mentah. Dari kisah hasil kijang hasil buruan. Dan si pria Indian itu pun gabung bersama koboi yang lain menuju desa Rose Creek. Sesampainya di Rose Creek, Sesampainya di Rose Creek, Sam dan Billy menuju kantor pemerintah yang sudah dikuasai oleh anak buah Bogu. Sekilas, Sam justru seperti mendatangi markas singa, namun ternyata justru itu adalah strategi pertama. Robic, si Good Night muncul dari belakang dengan senapan panjang. Faraday dan Farquest menunggu dari pojok rumah, sedangkan Jack Horn muncul dari balik gedung dengan wajah imutnya. Imut itu mutlak. Non? Itu mutlak.
Kemudian Sam berteriak memanggil pria Indian itu. Dari atas gedung, si pria Indian berhasil memperlihatkan kepiawaiannya dalam bertarung. Ia juga melemparkan anak panah kepada salah satu anak buah Bogu. Dan disinilah kita akan mengetahui kehebatan para koboi ini. Sam lagi-lagi memperlihatkan kemampuan bidikan pistolnya. Di awal pertempuran, ia berhasil menumbangkan 3 mafia hanya dalam waktu 5 detik. Ini bisa gitu, Bu? Itu salah. Begitupun dengan koboi yang lain, Billy melemparkan 2 bilah pisau kepada musuh dan tepat mengenai dadanya. Dan perkelahian yang epic. Epic dong. Dari ketujuh koboi ini berlangsung dengan sangat sengit serta menegangkan. Tegang. Son. Pertempuran 26 mafia melawan 6 koboi. Astagfirullahaladzim, meta alarm, Bo. Pertempuran 26 mafia melawan 6 koboi berakhir dengan kemenangan di tangan pasukan Sam. Kepala pertahanan Rose Creek yang sudah menjadi bonekanya Bogu bersembunyi di kolong rumah. Sam memanggilnya. Sam meminta agar ia pulang ke markas Bogu untuk menyampaikan tantangan perang. Sam bilang bahwa ia dan penduduk Rose Creek akan tetap mempertahankan tanah ini dan tidak akan membiarkan Bogu merebutnya. Where's everybody? I think we killed them all. Hening. Saat pertempuran selesai, Emma memanggil seluruh penduduk untuk keluar dari rumah. Di sini Emma menjelaskan bahwa ketujuh koboi ini datang untuk menolong. Penduduk awalnya meragukan perkataan Emma dan Sam. Pasalnya, penduduk Rose Creek hampir semua berprofesi sebagai petani dan tidak pernah menggunakan senjata apapun seumur hidup. Mereka ragu atas kedatangan Bogu dan komplotannya yang berjumlah sangat banyak. Namun Sam meyakinkan mereka. Sam bilang para penduduk akan diajari cara menggunakan pistol, pisau, dan strategi. Sam meyakinkan bahwa tanah kelahiran adalah harga diri, maka ia harus dipertahankan sebisa mungkin, bahkan jika nyawa adalah taruhannya. Sam menjelaskan bahwa Bogu dan pasukannya akan datang lebih cepat untuk menjarah desa itu. Untuk itulah Sam meminta agar besok pagi semua pria dewasa agar datang ke lembah untuk latihan menembak. Oh jadi si teh non penduduk teh rek diinya non Latih. Dilatih untuk bisa belajar menembak. Oh benar-benar. Pagi pun tiba, penduduk yang siap mempertahankan desanya datang beramai-ramai ke tengah jalan. Mereka siap untuk berlatih. Ada yang membawa gagang sapu, ada yang bawa sekop, empelan, dan beberapa senapan laras panjang. Latihan pun dimulai. Robic ditugaskan untuk melatih penduduk cara menembak, sedangkan Billy ditugaskan untuk melatih bertarung menggunakan pisau. Tapi para penduduk sudah terlanjur insecure melihat kehebatan insecure. Billy. Kalah baralik. Nggak salah balik anjing sana mamanya mau di mati dahar nah. Kalah baralik. Dah lah. Di waktu yang sama Robic yang melatih para penduduk menembak pun mulai geram. Hal ini disebabkan karena dari puluhan peluru yang melayang, tak ada satupun dari mereka yang mengenai sasaran. Panik. Sampai poe macul. Macul. Yes.